Ya. Allahi. Kemudian misalnya gini. Astaghfirullah al-azim. Ya. Dibaca A, betul enggak? Dibaca. Allahu Akbar. Dibaca U, betul enggak? Jadi Allah bisa dibaca U belakangnya, bisa dibaca I, bisa dibaca A. Ini tergantung posisi dia di dalam kalimat. Nah, kita perlu studi kalimat. Apa? Studi kalimat. Nah, bidang studi kalimat inilah nahwu. Jelas? Nahwu. Nahwu. Jadi sorof itu studi kata-kata, bentukan kata-kata. Nanti akan kita pelajari satu-satu. Kata-kata itu kemudian diterapkan, diletakkan di dalam kalimat. Itu studi ilmu nahwu. Kadang-kadang Allah dibaca U, kadang-kadang dibaca A, kadang-kadang dibaca I. Nah, Ibu Wani dulu pernah tanya gitu. Saya akhirnya sekarang tahu, Bu, ya. Insya Allah. Baca U, tapi panjang ceritanya. Baik. Jadi ada studi sorof, studi apa? Nahwu. Jadi orang belajar Al-Quran kalau tidak melalui studi sorof dan nahwu nanti lemah dia. Sekarang ayat. Nah, di dalam ayat ini sudah bercampur apa? Bercampur ada ilmu nahwunya, ada ilmu sorof, ada ilmu balaghah nanti. Apa? Ilmu balaghah itu yang mengenai sastranya lah begitu. Maksud kata-kata. Dan ada tafsirnya. Jadi tidak cukup hanya pengetahuan kata, tidak cukup dengan pengetahuan kalimat, tapi dilengkapi dengan ilmu yang lain dan pendapat-pendapat dari para mufassir. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ada sementara orang yang mengartikan Al-Quran, dia tidak memperhatikan ini. Ya, tidak memperhatikan kaidah sorof, kaidah nahwu, balaghah, dan pendapat para mufassir. Akhirnya dia tafsirkan sendiri. Nah, kita tidak seperti itu. Baik. Nah, kemudian ayat kan menjadi surat. Jadi studinya nanti ayat karena surat itu sudah terbentuk. Ada hubungan satu ayat dengan ayat yang lain. Ini mengenai Al-Quran sampai kita belajar kata. Sampai di sini jelas apa, Bu? Jelas ya? Jadi apa? Kalau dari bawah kata, kalimat, ayat, surat, dan Al-Quran secara keseluruhan. Kalau dari atas ke bawah, kalau kita belajar Al-Quran, kita pasti tahu juz apa, surat, kemudian mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari kalimat yang ada pada kalimat, akhirnya kata-kata. Nah, inilah nanti insya Allah dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang, kita mulai dengan ini. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Atau Bapak, silakan. Nggak ada ya, belum ada. Simpen aja dulu. Nggak apa-apa. Ini santai aja, Bu, ya. Kalau mau minum silakan. Margono mau Pak Haji Margono mau nanya tuh Pak Ustadz. Oh, silakan Pak Margono. Monggo. Ya, Pak Margono silakan. Buka mute, Pak. Nggak boleh ditutup. Pak Margono silakan. Belum keluar. Buka mute-nya, Pak Haji. Hah? Belum dibuka mute-nya. Sebelah kiri bawah, Pak. Kemana dia? Memang umumnya orang tua-tua itu Mana tuh?
Mestinya ada asistennya ya Pak di sebelah. Kalimat atau anak kalimat Iya. itu yang pas namanya kalam atau jumlahnya itu ya bahasa Arabnya. Oh iya, betul, makasih. Jadi gini nanti bahasa Arab itu ada istilah yang nanti Bapak itu boleh Adik-adik. boleh apa itu jumbo apa jumbo? Confused ya. Rancu. Ada namanya kata. Bapak dulu. Bahasa Inggrisnya word ya, word. Words ya. Misalnya I, you, me ya. Table, house, chair itu word kan? Iya. Indonesia meja, kursi, buku, perempuan, laki-laki, anak-anak itu kata ya. Bahasa Arabnya kalimatun. Apa? Kalimatun. Kalimatun. Ya, kalimatun. Itu kalimatun itu artinya kata atau word bahasa Inggris. Sedangkan kalimat itu kan rangkaian kata-kata Pak ya, minimal 2. Ya. Misalnya saya pergi ya. Zahabtu ya, ilal madrasati. Nah, kalimat bahasa Arabnya kalam. Apa? Kalam. Apa? Halo, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Iya, Pak Amir? iya, Jelas. iya Pak Haji. Atau jumlatun. Apa? Jumlatul. Jumlah itu nanti ada 2 arti, Bu. Yang mau Jumlah, dicuci sih Mbak Dian, yang digantung juga taruh di itu aja Mbak Dian. tapi Di tempat jumlah cucian di nanti sini mau, itu tuh udah Itu di mute dulu dong. dicuci pakai sabun, tapi tetap harus Iya, cuci pakai Dari sabun. Pak Amir bisa di mute itu yang Pakai sabun. Yang siapa ya? Bu Memoy. Bu Memo Kayaknya ya. lagi sibuk sama anaknya tuh. Ya. ini kalau tanya silakan ya. Baik. Pak Amir, bisa saya jadi co-host tuh bantu Pak Amirullah? Oh ya, sebentar Pak. Silakan, Bu. Ustaz, Co-host silakan. maaf Ustaz, ini saudara saya dari Papua nih yang Bapak polisi. Kenapa? Izin. Bung, ini mohon Pak Haji, Pak Jamir perkenalkan dulu dengan teman-teman yang di Zoom. Iya. Allah. Ini saudara saya ini di Papua, Pak Haji. Sudah dimasukin. Ya, belum. Baru saya suruh gabung dulu, Pak Haji. Oh, udah digabung dulu ya. Baik. Kita baru. Silakan Pak Jamir, perkenalkan dulu. Amir juga namanya. Iya, Pak Amir. Amir ini tiga Banyak Amir. Tiga Amir. Tiga Amir. Tiga Amir. Ini paling jauh ya, Papua ya. Silakan Pak Amir. Belum. Baik, nanti waktu break ya, waktu break ya. Break kita bukan waktu break. Kita teruskan dengan studi kalimat Bu ya. Sudah tahu ya kalimat ya. Bagi yang belum, ini ada jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Ya. Ada apa saja situ? Fi'lun, Jus. Kata benda. Surat. nun, dan harfun. Haruf. Fi'lun, ismun, harfun. Semuanya. Fi'lun, Fi'lun, ismun, Harfun. harfun. fi'lun, ismun, Ismun, harfun. harfun. Kalimatun. Kalimatun. Fi'lun, Kalimatun kapan? ismun, Gimana? harfun. Kalimat. Misalnya di mana sih Ustaz? Ini Bu yang saya catatan dari saya. Yang turunan. Nah, Ya. Fi'lun yang mana? Di hah? sebelah kiri Yang itu. fi'il. Udah Fi'il dibagi itu di bawah. bacanya Oh, fi'lun. ya. Fi'lun. Fi'lun. Ismun, Ke atas lagi Pak, nggak kelihatan.
Jadi nanti insya Allah sebelum ini kalau ada tambahan saya share dulu ya Pak Ibu ya. Iya, iya. Tapi ini tadi masih pagi saya, jadi belum sempat nyatet jam 5. Ini kan baru permulaan. Kalau permulaan itu masih banyak gitu. Adaptasi. Habis nikah kan, wah banyak kekurangannya ya. Pelan-pelan dibenahi. Jadi apa? Fi'lun, Fi'lun, Ismun, ism, dan harfun. Harfun. coba Ibu Lena silakan. Fi'lun, Fi'lun, ismun, harfun. ya fi'lun, ismun dan harfun. Harfun. Silakan Pak Sartono. Fi'lun, Kalimah terbagi 3, 1 kata kerja, fi'lun, fi'il, ismun, isim, ya. dan harfun, huruf. Muntas. Bu Nono, silakan Bu. fi'lun, fi'il, ismun, isim, harfun, huruf. Bagus. Bu Roslaini. Bu Roslaini, silakan mana? Fi'lun. Mana orang ini? Ismun dan harfun, ya. Baik. Semuanya. Sekarang perhatikan Pak Ibu sekalian. Rinciannya. Fi'lun itu kata kerja. Verb, ya. Verb itu kata kerja. Misalnya duduk, jalasan. Itu yang saya daftar semua itu kata kerja semua itu ya. Sudah ada itu kata kerja. Sekarang yang jadi masalah ini ismun. Ismun itu kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia, jangan diartikan kata benda saja. Ini banyak, maaf aja, guru bahasa Arab yang terus isim kata benda. Sehingga pikiran si murid, pokoknya isim itu benda. Gitu. Jelas ya? Nah ini nggak mau saya. Awal-awal saya sudah rinci. Isim itu menunjukkan benda. Atau nama jenis, misalnya buku, kitabun, rojulun, waladun, dan sebagainya. Kemudian sifat, kata sifat, adjektif, tahu ya Bu ya? Kata sifat. Misalnya kabirun, alimun, rohimun, rohmanun, itu kata Sifat. kan bukan benda itu ya kan? Iya. Terus nama diri. Nama diri itu misalnya Ahmad, Muhammad, Amir Santoso, Supiono, Nunu, dan Wani Rangkut itu alam. Apa? Alam. Oh, nama diri. Mandiri. Nanti lengkapnya akan saya share. Ya. Ada keterangan waktu. Misalnya ams, kemarin, ba'du, sesudah, qabla, sebelum, yaubun, hari, usbu'un, syahrun, dan sebagainya. Ya. Keterangan waktu. Ada keterangan tempat. Ya, ada keterangan tempat. Terus makan. Ya. Di bawah, di atas, di samping, di depan, dan sebagainya. Ada kata ganti orang. Dia, mereka, kamu itu kata ganti orang. Nanti bahasa Arabnya menyusul, insya Allah. Ana, anti. Ana, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu itu kata Ganti. Ada lagi yang apalagi hu, huma, hum ada ka di belakang. Jadi ada yang posisi di depan, ada posisi di belakang.
Kata tunjuk ini itu hadza, hadhihi, ulaika humul muflihun. Ulaika itu kata tunjuk. Kata sambung alladzi khalaqas samawati wal ardh. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, alladzina itu kata sambung. Isim mausul. Isim mausul. Atau relatif. Ya, relatif bahasa Inggris. Ada kata tanya. Man, siapakah kamu? Ma, apakah itu? Kap, ya, mata, kaifa, itu kata tanya. Jadi berarti kalau Ibu mengatakan isim kata benda. Salah satu arti daripada isim. Jelas ya. Jadi sekarang itu pokoknya isim, fi'il, harf aja. Jadi seluruh Al-Quran itu isinya hanya tidak isim, kalau nggak fi'il, huruf. Cuma nanti rinciannya agak banyakan. Nah, gitu. Sekarang ya. Sekarang fi'il kata kerja. Sekarang harf. Harf ya Bu ya, harfun. Harf ya. Ini ada nanti misalnya fi ya. Bismillahi bi. Nah, itu kata huruf jar namanya. Apa? Huruf jar. Itu kata depan dengan kata depan. Di atas meja alal maktabi. Alal aksi. Nah, itu. Ila. Misalnya subhanalladzi asra bi 'abdihi minal, nah, min dari minal masjidil harami ila al masjidil aqsa, itu namanya huruf jar. Apa? Huruf Jar. mirip dengan kata depan ya, preposisi. Di ke dari kalau kita belajar dulu. Ada kata tanya. Hanya dua saja. A apa? Ya, A apa dua? Ra'aital ladzi yukadzibu. A. Apakah kamu telah memperhatikan? Alam taro. A lam taro. A apakah? Itu huruf. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu huruf. Jadi kata tanya itu dalam bahasa Arab ada yang masuk kelompok isim, ada yang masuk kelompok harf. Kelompok harfnya hal sama a. Ada kata seru, Ya ayyuhal kafirun. Ya itu kata seru. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Apalagi Bu? Ya. Ya ayyuhalladzina. Ya bunayya. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Dan seterusnya. Oke. Banyak ya itu kata seru, itu termasuk harf. Jadi coba Pak, Bu, kata atau kalimatun ada berapa jenis? 3. Tiga. Ya. Fi'lun, Harfun. dan isim jangan disebut kata benda ya. Jadi sudah tahu rinciannya ya. Pokoknya isim saja. Dalam pikiran kita isim itu mungkin benda, Kata sifat, Tempat, keterangan waktu, tempat. kata ganti, kata tunjuk, kata sambung. Jelas ya? Sedangkan harf itu nanti ada beberapa macam. Ada pertanyaan sampai di sini silakan.
Baik, kalau belum nanti. Nah, sekarang Pak, Bu, bagaimana cara mengenali isim, fi'il, dan huruf? Nah, ini. Cara, sebab gini ya, maaf. Saya awal-awal mau mengklirkan. Sebab gini, pengalaman saya, ada teman-teman saya sudah belajar 3 tahun, ya, 2,5 tahun, ditanya mana isim, mana fi'il, mana harf, belum tahu. Kan sayang banget ya. Padahal nanti misalnya sekiring, alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, mana isim, mana harf, mana fi'il. Nanti insya Allah akan ketahuan secara. Baik. Cara mengenalinya ini nanti insya Allah saya share lagi. Cara mengenalinya nanti saya tulis. Nanti insya Allah akan saya share. Ini baru tadi saya coret-coret karena waktunya pendek. Saya ada pelajaran lain ya. Saya baca aja dulu. Mengenali isim itu ada 2 pendekatan. Ada 2 approach. 2 approaches ya, ada 2 pendekatan. Pertama pendekatan makna ya, pendekatan makna. Pendekatan makna. Jelas ya, Bu ya. Nah, yang diuraikan tadi benda. Misalnya buku. Mesti apa? Isim ya. Misalnya meja, jelas itu benda. Pulpen, ya kan, jelas itu. Kursi, langit, Sama. ya kan, bumi, benda di seluruh jagat. Gitu. Kemudian sifat besar, kecil, ya kan? Berani, takut, rohim, rohman itu sifat. Nama diri. Nama diri itu apa, Bu? Pak? Nama orang. Nama orang. Apalagi? Nama tempat. Nama Binatang. Nama binatang. Binatang yang ada namanya loh ya. Kalau misalnya kerbau, kuda itu bukan. Misalnya Nabi punya unta tadi, Kosbah kalau nggak salah. Nah itu nama dirinya. Nabi punya pedang, ya toh? Oh namanya apa? Zulfikar. Ya, Zulfikar. Nama apa lagi? Mueza, nama kucing. Ya. Nama kota ya, Surabaya, Padang, Madura, apa itu, Probolinggo, Bandung dan sebagainya nama kota. Gunung, nama-nama gunung, Semeru, Sinabung dan sebagainya. Sungai, ya, itu juga nama diri. Bahasa Arabnya al-alam, al-alam. Nanti akan saya share juga. Ustadz, berarti Asmaul Husna itu isim ya, Ustadz ya? Iya. Asma itu jamak, Bu. Isim, asmaun itu nama-nama tuh. Oh ya. Al-asma al-husna. Dua-duanya isim ya. Nama-nama yang baik. Baik. Oh ya. Asma husna. Baik. Lagi silakan ya, yang terus langsung aja tanya. Kata ganti orang tadi itu ya. Huwa, huma, hum yang apal. Ya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuna, antunna, anak-anak. Nanti gitu. Kata petunjuk hadza, hadzi. Kata sambung alazi, alazi. Yang tadi ya, Bu ya. Kata tanya mata, man, kaifa. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
ini pendekatan dari segi makna. Kalau al itu masuk isim enggak, Ustaz? Apa? Ya. Al misalnya dalam alhamdulillah itu kan dalanya kan apa? Fiil, tapi alnya sih itu isim bukan? Nah, udah ya. Itu pendekatan apa? Mak. Nah. Tadi siapa itu? Pak ini. Pak Pak Hasnil. Pak Hasnil. Baik. Enggak ya, tadi ada foto yang barusan. Ya. Kemudian pendekatan lafal, Pak. Nah ini Pak Hasnil. Pendekatan lafal. Ya. Salah satu cirinya apa? Bertanwin. Ya, bertanwin. Terus beralif lam. Nah, alhamdulillah, ketahuan itu. Alhamdulillah isim. Jadi bisa didekati dari arti makna, bisa didekati dari lafal. Jelas ya? Misalnya sekarang ada tanwin dan alif. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Al-alamin apa? Isim. Isim, fi'il, huruf. Isim. Min. Isim. Ada tanwin. Alamin. Min itu amin. Isim. Isim. Ya, isim. Dari segi makna artinya alam, semesta. Dari segi lafal ada alif, lam. Tanwin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Itu isim apa fi'il apa huruf? Isim. Nah, isim. Nah, dari sisi arti Ya. kita tahu, dari sisi lafal ada apa? Ada alif, lam. Alif Lam. Maliki yaumiddin. Maliki ya maliki. Maliki fi'il isim huruf. Fi'il. Isim. Maliki Malik Fi'il. sifat. isim. Isim sifat. Pemilik apa itu ya? Maliki. Kalau malika, nah itu. Yaum isim. Isim. Ad-din ada alif lamnya. Isim. Isim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Isim. iyyaka isim. Nah, makanya na'budu artinya kan kami menyembah. Jadi apa? Jadi Fi'il. Correct. Ini ya. Padahal ini baru ini nih ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, kami memohon. Nah ini nasta'inu. Ini dari kata kerja apa asalnya kan gitu kan. Nah, ini nanti pelajaran sana ini pelajaran ilmu sorot. Kalau tadi menebak misalnya ana, gampang tuh. Gimana Pak Amir? Isim. Belum ya? Nah, baik. Terus sekarang sudah jelas ya, isim ya, dari segi apa? Pendekatan dari makna, Makna dan lafal. lafal. Kemudian fi'il. Sekarang kata kerja. Kata kerja itu apa sih Bu? Fi'il itu? Ya, kata yang melakukan. Ya, kata yang menunjukkan peristiwa itu, pekerjaan, perbuatan, pelakuan. Misalnya apa? Membaca, ya, menulis, makan, minum, duduk, berdiri dan sebagainya. Ribuan kata kerja. Coba lihat fi'il ya. Nah ini Bu ya. Nanti ini saya share. Ya. Apa saja? Fi'il mengenalinya dari dua pendekatan juga, Bu. Dari segi makna dan dari segi lafal. Ya Pak Azil, jadi bisa didekati dari itu. Nah sekarang gini, Bu, Bapak ya, misalnya makan. Kapan terjadinya makan?
sekarang. Bisa sekarang. Bisa Kan. Nanti, nanti. Bisa lagi Besok. kemarin, kemarin lusa dan sebagainya. Membaca misalnya. Bisa waktu sekarang, waktu yang akan datang, waktu sudah lampau. Lampau. Semua bahasa seperti itu sama. Kita dulu belajar bahasa Inggris, kalau waktu lampau apa namanya? Pas. Ten. past tense, Past, ya, ada past perfect tense, ada past continuous tense. Kalau waktu sekarang, Present tense. present tense, ya. Kalau waktu selalu terjadi, Continuous tense. simple present, ya. Masih ingat Present continuous. jadi guru bahasa Inggris? Sekarang jadi guru bahasa Arab. Tapi saya banyak autodidak loh, Bu. Saya nggak pernah kursus di LIA, nggak pernah kursus. Pernah terakhir, tapi alhamdulillah bisa. Jadi gini, tadi saya ngomong dengan Pak Asmi, ya. Pak, kemampuan berbahasa itu tidak tergantung dari apa? Ilmu gelarnya. Maaf. Saya banyak beberapa teman dari gelarnya SAG. Ya. Apa itu? sarjana agama. Dari IAIN. Saya punya teman dulu pernah ngajar sama-sama di Gresik. Akhirnya dia jadi dosen, bahkan jadi apa gitu di IAIN Surabaya. Waktu saya ceritain saya ngajar bahasa Arab, dia kaget. Dia bilang, saya sendiri nggak bisa. Ada juga teman-teman lain yang meskipun SAG, bahasa Arabnya juga minim. Bahkan kadang-kadang baca Qur'annya juga masih harus banyak belajar. Jadi kita jangan apa namanya itu Lihat dari gelar. kan dari pondok, ya kan? Nggak gitu. Itu siapa tuh yang ahli ekonomi itu dokter siapa tuh? Cina itu. Yang ahli syariah. Oh itu. Siapa namanya itu? Safi Antonio. Ya. Itu Islamnya baru kemarin-kemarin kan, tapi bahasa Arabnya kalah kita. Ya kan? Dia dasarnya apa? Felix Yao ya. Felix Yao itu sekarang mantap. Ya. Padahal dia Islamnya baru kemarin. Jadi padahal dia bukan dari pondok. Jadi itu kan dia. Nah, kita yang dari sekolah umum, saya sendiri basic saya di ekonomi. Ibu-ibu ada yang dari teknik, ada yang dari ekonomi, ada dari hukum. Pokoknya jangan minder, pasti bisa, gitu aja. Saya benar ada teman loh, ini saya dalam hati saja, antum ini SAG kok baca Qur'annya begini, atau bahasa Arabnya kurang bagus, nggak bisa gitu. Jadi siapapun bisa untuk menjadi sesuatu atau bisa untuk berbahasa Arab. Itu aja. Baik. Sekarang berarti fi'il dari segi waktu. Dari segi waktu ya. Ada fi'il apa aja? Waktu lampau, waktu akan datang, dan waktu yang akan datang. Ada lagi bentuk Akan datang. Ya. Fi'il yang lampau disebut madhi. Apa? Madhi. Apa? Madhi. Fi'lun madhin. Apa? Fi'lun madhin. Untuk yang akan datang disebut dengan mudhari'un. Apa? Mudhari'un. Ada lagi satu lagi bentuk perintah. Amr. Fi'il amr. Jadi dari segi waktu, amr itu sekarang berarti ya. Itu ada bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Semuanya. Fi'il madhi, Fi'il amr. dan amrun. Fi'il madhi, Fi'il amr. fi'lun amrun. Silakan Ibu siapa ini? Saya belum hafal ini. Bu Hasyana, silakan.
Fi'il apa? Fi'il terdiri 3. 1 fi'lun madi, 2 fi'lun mudhari'un, 3 fi'lun amrun. Iya. Ibu Memori ada orangnya? Silakan. Fi'il madi. Ya. Ibu Lena silakan apa saja, Bu? Lena Dani, fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il Unmute. Amal. Amar Bono silakan. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il madi. Kuwiwi ada? Ya Ustadz, fiil terbagi 3, fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Baik. Ibu Sadia? Fiil terbagi 3, fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Fi'il amr, ya. Sudah tahu ya. Tapi ini satu ini loh Bu, ya, masih satu tinjauan. Ada macam-macam. Jadi sekarang gini, misalnya dalam Al-Quran ya, apakah baik, misalnya fi'il mudhari itu menunjukkan waktu sekarang yang akan datang atau yang sering terjadi. Nah, ini fi'il mudhari ada tambahan Bu nanti. Kalau fi'il madinya katabah, fi'il mudhari'nya yaktubu. Nah, apa? Yaktubu. Yaktubu. Jelas ya? Katabah, yaktubu. Sekarang saya tanya, pada saat yaktubu, fi'ilnya mana? Kaf. Kaf. Kaf yaktubu. Ak bentuk. Ain fi'ilnya tu. Lam fi'ilnya tu. Sekarang gitu. Ulangi Ustaz. Nah. Gimana kata-katanya tuh? Lamuna. Itu fi'il mudhari ada ya-nya. Sekarang mana? Ya, lamuna, fi'ilnya mana? Ya. Ain. Ain. Ya, ada juga. Jadi fi'il jangan selalu di depan. Iya, ya, lamuna. Katanya, ya, lamuna. Ain, ya, alimana. Itulah pengetahuan, itulah yang namanya ilmu sorof. Lamuna, Lamuna, lamnya Lamuna. fakirnya ain. Lamuna. Ain, ada ain. Itu nanti menunjukkan, oh, yang berbicara itu, yang mengetahui itu orang banyak. Jadi ada orang satu, orang banyak, orang dua orang. Nah, itu nanti gitu. Pengembangannya seperti itu ya. Tapi jangan dipikirin dulu ya. Jangan dipikirin dulu, repot ya. Baik. Nah, jadi ya. Misalnya mudhari. Sekarang amr, perintah. Ibu sering baca Iqra kan ya? Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu perintah. Bacalah. Coba di ayat Al-Fatihah mana yang perintah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas. Iya, karena Ihdinas siratal. Ihdinas. Tunjuklah. Jadi perintah itu Pak, bisa perintah, bisa harapan, bisa doa. Ya. Misalnya uktub, iqra, ijlis. Ajakan bisa Ustaz. Mustaqim. Baik ya. Sekarang, nah, kalau untuk madi itu untuk yang datang atau kadang-kadang untuk yang akan datang bisa nggak madi? Madi itu nggak tahu tadi belum deh. Nggak bisa.
Karena lampau. Madi kan lampau ya. Ya. Pasten. Bisa enggak madi itu waktu yang akan datang terjadinya? Bisa. Contohnya apa? Yang mungkin udah tahu. Ikro, jadi yakrobu. Nah, coba Ibu kalau dengar ayat-ayat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tatkala bumi gonjang-ganjing. Sekarang udah gonjang-ganjing belum buminya waktu kiamat? Belum kan? Belum. Kalimatnya pakai zulzila itu fi'il madhi. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil, ini nanti tandanya tak. Terjadi belum kiamatnya? Belum. Kata kerjanya waqi'ah. Madhi. Jadi fi'il madhi itu bisa juga digunakan untuk masa yang datang yang pasti terjadi karena Allah yang menghendaki. Jelas ya? Atau harapan. Kalau Ibu misalnya ingin mendoakan, Bapak mendoakan supaya temannya sehat, pakai apa? Prokes. Semoga. Kallahu ya. Syafakallah. Atau Anda diberkati apa? Barakallah. Barakallah. Semoga itu fi'il madhi. Sudah terjadi belum berkatnya? Belum. Ini menggunakan fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu bisa digunakan untuk waktu yang akan datang, yang pasti terjadi karena Allah. Apa itu action dari Allah. Banyak itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan beban-bebannya. Sudah mengeluarkan belum? Belum. Tapi kalau pakai fi'ilnya fi'il apa? Madi. Madi. Nah, ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, ghasyiyah itu kan juga ini. Belum juga datang, tapi menggunakan fi'il madi. Sekarang fi'il madi. Oke. Fi'il mudhari', fi'il amr. Silakan ada yang mau tanya, Pak, Ibu. Fi'il mudhorik tadi Ustadz ada untuk sekarang, sering terjadi, dan yang satunya apa Ustadz? Sekarang yang akan datang. Oh, yang akan datang, Bu. Iya, makasih Ustadz. Misalnya yazhabu ila suq. Anak ila suq. Saya akan pergi. Nanti ada tambahan iya, ada tak, ada a, ada ini. Ini nanti di dalam tasrifnya fi'il ya. Silakan. Pak Karim. Silakan Pak Amir, monggo. Tadi Ustadz mau nanya. Ya. Itu tadi fi'il madi itu kita bisa tahu itu dia madi atau mudhari apa ini ciri-cirinya Ustadz? Bagus. Ini pertanyaan yang mau dijawab, diterangkan ini ya. Oh gitu. Baik. Jadi tadi pendekatannya mengenal fi'il itu apa? Makna. Ada makna, ada waktu. Lafal. Salah satu dari lafal itu begini Pak, ada taknya. Qara'tu. Nah, saya telah membaca. Qara'tum. Darabtum. Ada tak mati. Seperti tadi itu. Idza zulzilat al-ardu. Ada tak misalnya. Jadi masing-masing nanti cirinya fi'il madhi apa, cirinya fi'il mudhari apa dari sisi lafal. Allah untuk kita sampaikan.
Insya Allah pertemuan yang akan datang akan saya berikan hal ini pelan-pelan. Ya. Jadi gini Pak ya Bu ya. Misalnya sekarang kemarin saya kasih daftar ya. Kataba. Apa? Kataba. Yang di tubuh. Ibun. Misalnya Kitabun. Aktubun. bisa menjadi kitab. Itu pengembangan dari kata itu. Ini plat studinya yaitu dengan studi ilmu sorof. Silakan Bu lagi. Kalau ada yang saya istirahat, ngomongnya. Silakan. Kalau di sholawat itu Ustadz kan ada Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kama sholaita ala Ibrahim. Itu solinya, kalau yang ala Muhammad, itu masuknya di mana tuh? Madi, mudori, atau soli dan sholaita ala Ibrahim. Allahumma sholli. Nah, sholli itu nanti fi'il amr. Amr. Oh, amr. Sholli. Nah, itu nanti ada tata caranya. Sholaita itu baru fi'il madhi. Nah, Madi, kau ya. nah, sholli kama apa? Kama sholaita. Kama sholaita. Ala Ibrahim. Shollu kama Allahumma sholli ala Muhammad. Ala Muhammad. Terus wa ala Muhammad kama sholaita ya. Sholaita. Ala Ibrahim. Engkau ya Allah telah merahmati atau apa sholawat itu kan ini ya apa memberikan rahmat memberikan itu pada Rasulullah. Jadi ada di dalamnya ada fi'il madhi, di dalamnya ada fi'il mudhari, di dalamnya ada fi'il amr. Nanti kita pelajari insyaallah. Baik. Kalau gitu kita lihat buku ya. Halaman 1. Ciri-ciri fi'il apa nanti saya kirim ya insya Allah. Kan ini pertemuan lagi hari Senin jadi panjang saya menulisnya insya Allah ada beberapa hal. Jadi yang mungkin tidak mengikuti atau karena kesibukan boleh nanti. Dan saya akan backup dengan penjelasan pakai audio insya Allah. Baik. Tolong Pak Amir dibaca halaman 4. Ya Pak Amir. Pak Amirullah. Ada. Susunan kalimat. Dengan menyadari itulah. Dengan menyadari. Yang siap siapa? Pak Amirullah masih di mute Pak Amirullah. Coba Bu Ani silakan. Allah dengan menyadari. Allah khalaqal insana. Ya. Dengan menyadari beberapa ciri khas bahasa Arab tersebut, kita akan segera memahami kalimat-kalimat seperti ini. Coba ini Pak, apa? Baca. Allahu khalaqal insana. Allahu khaliq. Insan makhlukun. Apa kira-kira ya? Makhluk. Allah. Fi'il kan? Menciptakan manusia. Insan. Pak Anzil, al-insan ini isim fi'il harf. Isim. Ini apa? Insan juga. Artinya manusia. Allah telah menciptakan al-insannya manusia. Allah isim ya.
Isim. Nama diri kan? Ya. Fi'il, al-insana, Fi'il. Isim. nah. Ayo isim. Allahu khaliqun. Allah Oh, isim. Khaliqun. Isim. 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 Tandanya apa? Tanwin. Sifat khaliqun. Allahu khaliqun. Allah itu pencipta. Khaliqun asal katanya apa? Ini ada namanya, Bu, ya, tapi jangan sekarang ya. Nanti namanya apa itu ada namanya ya. Khaliqun itu ada bentuk namanya apa? Wal insanu makhlukun. Wa artinya apa? Huruf. Huruf. Isim fi'il huruf. 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 Itu bukan isim, bukan fi'il. Kata sambung ini, kata penghubung ya. Al insan apa? Isim. Al insan isim. Jadi mana ketahuinya? Alif lam. Juga artinya ya. Iya. Makhlukun. Apa? Makhlukun. Isim. Isim juga. Isim. Tandanya? Tanwin. Segi maknanya? Makhluk. Ibu Bapak bisa meninjau dari aspek apa? Makna. Bisa dari aspek lah. Lafal. Insanu makhlukun artinya apa? Dan manusia makhluk. Itu adalah Makhluk. artinya diciptakan. Makhlukun itu dari kata-kata kholaqo nanti makhlukun. Itu ada polanya sendiri ya. Baik. Usjudu li adama fasajadu illa iblisa. Usjudu. Fi'il. Kira-kira amr apa? Amr. Perintah kan? Amrun. Gimana sih? Li Adam. Ada berapa kata li Adam? Dua. Apa saja? Li dan huruf dan Adam. Li bagi atau kepada Adam. Jadi artinya apa? Sujudlah kalian. Sujudlah kepada Adam. Karena ada wawunya ya, jamak. Usjudu Adam. Usjudu. Fasajadu berapa kata? Dua. Nah, apa saja? Fa dan sajada. Sajadu. Dan sajadu. Huruf fi'il isim. Fa huruf. Fi'il. Sajadu fi'il. Fi'il. Sajadu isim. Fi'il ya, fi'il. Sajadu ila. Ini fi'il madhi ya. Ya. Ila huruf ya. Huruf. Iblisa apa? Isim. Isim. Nama kan iblis kan benda ya. Benda ya. Iblis setan ya. Yes. Al muslimuna apa? Isim. Billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Al muslimuna isim fi'il huruf. Isim. Dari mana taunya? Itu dari alif lam. Artinya juga orang muslim kan? Ya. Nah, saya tanya, muslimunya muzak apa? Jamak apa mufrad? Jamak. Dari mana? Dari waw nun. Limuna nanya. Orang-orang muslim menerjemahkan gitu ya. Orang-orang muslim. Karena jamak. Nuna. Mu'minunnya isim. Isim. Fi'il mudhari. Nah, mereka. Fi'ilnya fi'il apa kira-kira? Belum saja. Mudhari. Ada tambahan ya-nya.
Billahi ada berapa kata? Dua. Dua saja. Bi huruf. Dan Allah isim. Isim. Wa malaikatihi. Ada wa dulu satu ya. Wa huruf ya. Ya. Isim dari mana? Malaikatihi berapa kata? 3. Apa saja? Wow. Wa Malaikah. malaikat. Kinyanya. Ya, malaikati satu kata, hi satu kata, wadah dan malaikatnya. Hinya itu apa Pak? Tuh. Huruf. Allah. Huruf. Ya, kata ganti. Ya, kata ganti. Pronoun. Isim apa fi'il Pak Haruf? Isim. Isim kata ganti. Ya, lihat tadi perinciannya isim. Jadi katakan ini. Jadi malaikat isim, hinya juga Isim. Wa rusulihi berapa kata? 3. Apa saja? Wa Rasul, dan hi. rusuli isim, Isim. hinya isim. Isim juga. Ya. Dan rasulnya. Ya. Rusulu itu jamak daripada rasulun ya, jamak dari rasulun. Kemarin kan dikenalkan bahwa dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada jamak. Al yaumil akhiri. Al yaumi 3, ada 3 huruf, 3 kata. Wa, al yauma dan akhir. Al akhir 1 isim. huruf. Isim. Huruf baru 2 hari udah mulai tahu itu. Udah tahu. Ini ada yang belajar yang 2-3 tahun belum tahu kan sayang itu. Al yaumi isim ya Ustaz. Iya, yaumi. Tandanya al yaum ya bisa tulis. Alif lam Bu. Alif lam. Minun tadi ya, Bu. Yuk, minun. Jelas Bu, ini kan masih pendahuluan. Minun. Ustaz mau tanya Ustaz, yu'minun tadi kenapa disebut isim ya? Padahal kan minun tuh bukannya apa? Dia disebut fiil ya tadi sebutnya. Kenapa Pak? Yu'minun itu apa itu? Disebutnya sebagai apa? Fiil atau isim? Yu'minun awal. Yu'minuna itu fiil Pak. Oh iya, tadi. Kenapa kau kata kerja ya? Minun nggak orang mukmin? Tapi nanti Pak, nantinya kalau sudah lanjut di dalamnya juga ada kata bendanya. Sementara kata kerja kita aja dulu ya. Oh, gitu. Syariah. Makanya nanti mengartikannya mereka orang-orang yang beriman. Sementara fiil beriman. Kesananya nanti akan dirinci lagi. Bagus. Orang-orang yang Mereka orang-orang muslim. Ilahi tadi apa? Alif lam ya. Alif lam. Itu tandanya fiilnya. Fiil. Pak Amir nanti Alif isim. kenalin Pak Amir yang Pak itu. Pak Amir juga dari Papua, kapan kenalin? Ya itu tadi keluar Ustaz. Oh keluar ya udah. Nanti kalau ada ya. Ya Ustaz. Ya, baik. Sekarang kita habiskan 6. Ini ya. Coba Pak Amir baca. Pak Amirullah baca. Yang mau jaga baca nih ya. Yang mana Ustaz? 6. nomor 6. Halaman yang paling bawah. Ya. Susunan kalimat halaman 4. Susunan kalimat. Dalam bahasa Arab ada 2 macam susunan kalimat. Contoh, Ahmad, yaskurullah, yaskuru Ahmad, Allah. Allah, ya. Ahmad kepada Allah, Ahmad bersyukur kepada Allah.
Ya, terus? Yang lazim dalam bahasa Indonesia adalah susunan kalimat pertama, yaitu Ahmad bersyukur kepada Allah. Ya. Subjek dan predikat. Sedangkan susunan kalimat kedua, bersyukur Ahmad kepada Allah, predikat dan subjek jarang digunakan. Karena itu kalimat Arab kedua pun kita terjemahkan seperti kalimat pertama, yaitu Ahmad bersyukur kepada Allah. Baik. Nah, ini kita mulai studi kalimat ya. Kalimat itu kan definisinya gampangnya ya. Susunan kata ya, susunan kata yang punya arti dan bermanfaat. Itu aja. Paling tidak terdiri dari dua komponen. Apa saja? Subjek dan predikat. Dan predikat. Subjek dan predikat. Itu paling tidak terdiri dari. Yang lain-lainnya itu tambahan. Jadi core-nya itu subjek sama predikat. Baik. Dalam bahasa Arab ada dua macam susunan kalimat. Ini yang khasnya bahasa Arab, Pak ya. Contohnya apa? Kalau kita ingin mengungkapkan Ahmad bersyukur pada Allah, yaitu ya, yang bawah itu Ahmad bersyukur pada Allah. Itu bisa kita katakan dalam dua bentuk kalimat, dua susunan. Pertama, Ahmadu yashkurullah. Ahmadu yashkurullah. Ahmad bersyukur kepada Allah. Kalau dirinci, Ahmad isim fi'il harf. Isim. Nama diri. Yashkuru Isim. Allah isim. Isim. Ahmad sedang atau selalu bersyukur pada Allah. Ya. Kadang-kadang menerjemahkan itu pola menerjemahkan ada yang disingkat, ada yang dilengkapi. Kedua, yashkurul Ahmadu Allah, kasih tanda ya, Allah ya. Yashkuru Ahmadu Allah. Bersyukur, telah bersyukur, selalu bersyukur. Ya, selalu. Ya. Siapa? Ahmad. Kepada siapa bersyukur? Allah. Jadi, syukur Ahmadu Allah. Nah, sekarang perhatikan. Ahmadu yashkurullah. Ini gunanya saya terangkan isim fi'il harf. Ini permulaannya isim fi'il huruf. Fi'il. Ahmadu yashkurullah. Permulaannya apa? Isim. Ahmadu. Ahmad itu apa? Isim. Isim. Ahmad. Ahmad. Ahmad kan nama orang ya kan? Iya. Ahmad. Kalimat yang kedua, yashkurul Ahmadu Allah. Permulaannya isim fi'il harf. Fi'il. Fi'il. Nah, jadi susunan kalimat bahasa Arab itu ada yang dimulai dengan isim, ada yang dimulai dengan fi'il. Dengan maksud sama. Jadi kalau kita ingin mengucapkan Ahmad bersyukur kepada Allah, bisa Ahmadu yashkurullah atau yashkuru Ahmadu Allah. Kayak itu ya. Sekarang gini. Kalau kalimat itu, ini tambahan dari saya, dan tolong dicatat. Kalau kalimat itu, nah kalimat itu bahasa Arabnya apa tadi? Jumlah. Jumlah atau kalimat atau kalam ya, jumlah satu. Kalau kata terjemahnya? Kalam. Kalimah. Ini perlu kalimah. Iya, terbalik kalimah. Kalimah. Penyesuaian. Kalimah. Nah, Ahmadu yashkurullah itu atau jumlah.
Dimulai dengan isim apa fi'il? Isim. Isim. Nah, sekarang dicatat. Kalimat atau jumlah yang dimulai dengan isim namanya jumlah ismiyah. Apa? Jumlah ismiyah. Catatkan bahasa Indonesia, nanti bahasa Arabnya saya sampaikan. Jumlah ismiyah. Semua jumlah ismiyah. Ayo. Jumlah ismiyah. Lagi. Jumlah ismiyah. Lagi. Jumlah ismiyah. Kalimat yang awalnya adalah isim. Isim. Ini dalam Quran banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jumlah ismiyah ya. Iya. Satunya dulu. Yashkuru Ahmadu Allah. Kalimatnya dimulai dengan apa? Fi'il. Namanya jumlah Fi'liyah. Apa? Jumlah fi'liyah. Apa? Jumlah fi'liyah. fi'liyah. Ya. Tetap ya. Jadi kalau begitu susunan kalimat dalam bahasa Arab bisa menggunakan jumlah apa? Fi'liyah. Bisa menggunakan jumlah Fi'liyah. Misalnya gini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Yang mula-mulanya fi'il itu. Baik, saya lagi. Sabbihis rabbikal a'la. Fi'il apa ismnya? Fi'il. Fi'il jumlah fi'il. Nah, jadi banyak yang dimulai. Kalau ini alhamdulillahi rabbil alamin. Fi'ilnya apa ismiyah? Ismiyah. Diri oleh Al. Ihdinas siratal mustaqim. Fi'liyah. Fi'il. Amar. Fi'liyah. Ihdina tunjukilah kami as-siratal dan as-mustaqimah yang jadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nanti contoh-contohnya akan saya sharekan ya. Ini panjang, saya persiapan panjang. Contoh-contoh juga di dalam Al-Quran dan kalimat-kalimat biasa, insya Allah, ataupun hadis-hadis. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum disimpan aja nanti ditanyakan belakangan, nggak apa-apa Pak ya. Baik. Kalau nggak ada kita teruskan halaman 5. Pak Margono silakan baca Pak, halaman 5. Angka dalam Al-Quran. Angka dalam Al-Quran. Ya, ketahuilah bahwa bentuk angka dalam Al-Quran berbeda dengan angka Arab yang biasa kita gunakan sehari-hari. Silakan baca dari kanan ke kiri. Bisa belum? Ya. Udah bisa belum? Satu apa? Wahid. Wahid, Isnan, Salasa. Sama-sama. Diteruskan Pak, doa dan harapan. Doa dan harapan. Membaca Al-Quran jelas merupakan kegiatan ibadah, apalagi sambil memahami maknanya. Dengan niat ibadah ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala serta dengan segala kesungguhan kita dalam belajar. Insya Allah kita akan berhasil mencapai tujuan program Bahasa Arab Qurani atau PBAQ, yaitu mampu memahami teks-teks Qurani minimal, dapat menerjemahkannya atau sesuai dengan kemauan kita masing-masing.
Secara khusus setelah menamatkan jilid 1, diharapkan kita dapat 1. Memahami bacaan dan doa-doa dalam rangka kegiatan sholat. 2. Memahami ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang akidah, ibadah, dan akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita kemampuan untuk meningkatkan pengamalan kita terhadap ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan kitab sucinya. Amin. Amin. Sekarang yang angka, Bu. Nanti kita menulisnya, Bu ya. Saya kira sudah semua bisa ya. Huruf nulisnya ya. 1 dari ke kanan. Cuman kalau nulis 20, Ibu nulis mana dulu? Dari mana? Yang belasan. Pokoknya yang yang satuan ini. Kalau yang sudah 2 berarti nulisnya dari kiri ke kanan. Wahid, Isnin, Salasa, Arba'a, Khamsun. Baik. Sekarang kita baca bersama-sama. Saya dulu, kemudian nanti saya akan tuliskan ya. 1 ya. Wahidun. Semua? Wahidun. Wahidun. Isnani. Isnani. Salasatun. Salasatun. Arba'atun. Arba'atun. Khamsatun. Sittatun. Khamsatun. Sittatun. Sittatun. 6 ya. Sab'atun. Apa Ustaz? Sabatun. 6 Ustaz. Sittatun. 6 sittatun. 7 sab'atun. Ibu jangan nulis dulu, biarin. Nanti saya yang nuliskan ya. Ikutin aja. 8 samaniyatun. Apa? Samaniyatun. 9 tis'atun. 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 10 asyaratun. Asyaratun. Lagi mulai. Wahidun. Isnaini. Salasatun. Atun. Kak, aku saya belajar. Arba'atun. Khamsatun. Sittatun. Sab'atun. Tis'atun asyar. Itu kuloro ae sing kandel. Coba Bu Lena baca sendiri. Bisa. Wahidun. Wahidun, Isnani, Salasatun, Arba'atun, Khamsatun, Sittatun. Sittatun, Sab'atun. Tis'atun, Samaniyatun. Asar. Tis'atun. Asyaratun. Monggo Pak Amir Sartono. Mulai pertama Pak. Wahidun. Pak Amir, Pak Sartono. Wahidun. Ya. Isnaini. Salasatun. Arba'atun. Hamsatun. Sittatun. Sabatun. Sab'atun. Sama'atun. Samaniyatun. Is'atun. Asyaratun. Asyaratun. Tadi yang isnani jangan isnani. Isnani. Boleh juga ada bentuk itu tapi nanti ada sebab. Baik. Sekarang yang 11 ya. Ahada asyara. Isna asyara. Salasata asyara. Arba'ata asyara. Khamsata asyara. Sittata asyara. Sab'ata asyara.
Tis'ata asyara. Samania. Saminya belum. Oh, samania. Samaniyata asyara. Samaniyata asyara. Samaniyata asyara. Samaniyata asyara. Is'ata. Tis'ata asyara. Tis'ata asyara. Asarota. Isruna. Isruna. 20 ya. 20? Ahada asyara. 20 apa Ustaz? Isruna. Isruna. Nanti saya tuliskan insyaallah. Mulai ahada asyara. Ahada asyara. Isna Isna asyara. Salasata asyara. Arba'ata asyara. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Sittata asyara. Sab'ata asyara. Samaniyata asyara. Tis'ata asyara. Isruna. Gampang Bu ya. Nanti kalau 20 buah rumah, nah itu nanti lain lagi nanti ya. Ini bilangannya saja. Jadi namanya adadunnya saja. Nanti ada yang dihitung namanya makdudun. Adadun wa makdudun. Itu nanti ada pelajaran tersendiri ya. Sekarang ini adatnya saja ya. Sekarang 21. Kalau 21 itu yang disebutkan satunya. Satu apa? Wahid. Satu dan 20 gitu jadi. Wahidun wa isruna. Apa? Wahidun wa isruna. 22 apa? Isnani. Isnan. Isnanan wa isruna. Isnani wa isruna. Sampai sekarang saya nggak hafal-hafal tuh Ustaz. Sampai sekarang saya nggak hafal-hafal tuh. Satun wa isruna. Dibakar, diminum. Ya, apa? 23 salah satu ya Ustaz ya. Salah satu asyara. Isruna. Wa isruna. Salah satu wa isruna. 24. Khamsata wa isruna. Arba'atun ya Ustaz. Khamsatun. Arba'atun. Wa isruna. Arba'atun Ustaz. Arba'atan. Nanti bisa saja arba'an nanti tergantung itunya. Kita ikutin bahkan arba'atun wa isruna. Arba'atun wa isruna. Khamsatun wa isruna. 26. Sitatum wa isruna. 27. Sab'ata wa isruna. 28. Samaniyatun wa isruna. Pamit dulu ya. Iya, udah lewat jam 10 Ustaz. Ya pagi. Berapa? Udah lewat jam 10. Iya. Kasihkan. Nggak apa-apa. Itu Oh iya. kelebihan. Nanti pulang ya. 29 Tis'atun wa isruna. Belajar. 30 apa? Salah satu. Ya Allah, Bu Mala. Maaf Bu Mala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi belajar, nanti sedikit lagi selesai ya. Sedikit lagi selesai. Ya. Baik, kita ulang 21 ya. Ya. Wahidun wa isruna. 22. Isnani wa isruna. 23.
Salah satu wa isruna. Wa isruna. 24. Arba'atun. Arba'atun wa isruna. 25. Khamsatun wa isruna. 26. Sittatun wa isruna. Isruna. Syab'atun. 27 ya. Sab'atun wa isruna. Nah. Terus Samaniyatun wa Samaniyatun wa isruna. 30. Salah satu. Tis'atun wa isruna. Isruna ya. Siapa yang nyoba dari awal? Ayo silakan. Sudah lewat jam 10, Ustaz. Iya, sudah lewat ini. Pak Amirnya udah kabur. Pengakan ya, lewat ya. Iya, ada aja Sudah lewat. Pak Amir nggak ngingetin. Oh iya ya. Pak Amir udah ada Nggak, berikutnya. lagi kasih kan Ustaz. Baik. Lagi kasih kan. Ya mungkin bisa ditutup Ustaz. Kita cukupkan sini. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditanya di WAG ya. Iya, Ustaz. Ya. Yang perlu catatan-catatan, saya share insya Allah. Ya. Dan ini kan Pak Amir kan direkam ya, jadi bisa diulang. Baik, sekian dulu kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukron Ustaz, Pak Amirullah. Syukron Ustaz. Asnil, minta bukunya ke Ustaz, fotokopi. Siapa ini? Bu Saida. Bu, nanti via ini aja ya, via WA saja ya. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum.